kasih, selamat berjumpa di dalam saat teduh malam atau saat program Badan Pekerja Sinode Wilayah 4. Oleh itu, mari kita siapkan hati kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 7. Ya Tuhan, kami puji namamu besar. Ya Tuhan, kami puji namamu besar. Ya Bapa makhlukmu menyanyi bergemar. Langit buana laut bersyukur semua. Malaikat segenap memuji Dikau Tuhan. Kemuliaan-Mu tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Kita akan bersama-sama mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu oleh karena pemeliharaanmu. Kami masih dilayakkan oleh Tuhan menaikkan pujian kami, memuji, memuliakan Engkau. Bahkan saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu ini. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami datang kepada-Mu. Amin. Firman Tuhan yaitu dari Kitab Ulangan pasal 30 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Ulangan pasal 30 ayat 11 sampai ayat 20. Firman Tuhan, kehidupan atau kematian. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, untuk dilakukan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya.
Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk menduduknya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allah, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Amin. Firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tetap taat dan setia. Tema kita malam ini, ya saudara-saudara, ada cerita tentang seekor kura-kura kecil yang pada suatu hari berbicara kepada sahabatnya sang elang. Katanya, kapan ya saya bisa terbang seperti burung di udara? Mendengar hal itu, elang kemudian berkata kepada kura-kura, kamu mau merasakan terbang di udara? Ayo, ku ajak kamu tuh terbang di udara. Kura-kura pun menyambut, tetapi bagaimana caranya? Elang kemudian mengambil sebuah potongan kayu dan berkata, dengan kayu ini kamu bisa terbang di udara. Syaratnya satu saja. Kamu harus gigit kayu ini keras-keras dan tidak boleh berbicara selama kita terbang di udara. Kura-kura menerima dengan sangat senang hati aturan persyaratan yang diberikan oleh elang, karena sebentar lagi akan merasakan bagaimana itu terbang di udara. Maka mulailah sang elang mencengkeram kayu itu dan kura-kura menggigit kayu itu dengan keras-keras. Sang elang menyebarkan sayapnya sedikit demi sedikit dan mereka pun mulai terbang. Namun tak berapa lama di udara, beberapa ekor kura-kura melihat kura-kura yang sementara terbang bersama sang elang dan kura-kura yang di darat yang melihat kura-kura yang sedang terbang mengatakan, kamu hebat, kamu hebat. Mendengar ungkapan itu, sang kura-kura yang sementara terbang melihat ke bawah dan dengan seketika juga dia mengatakan, saya gitu loh. Dan pada saat itu juga kura-kura itu jatuh ke tanah. Nah saudara-saudara, perikop pembacaan kita pada saat ini, firman Tuhan saat ini adalah sebuah perintah
yang disampaikan oleh Musa kepada umat Israel sebelum mereka mau memasuki tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Kalau kita kembali melihat ayat 11 sampai 14, di situ ada sebuah perintah yang mengatakan sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh, tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang di seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Jadi saudara-saudara, dan sekaligus melalui perikop pembacaan kitab juga pada saat ini, di mana Musa memperhadapkan pilihan kepada mereka. Dalam ayat 15 dikatakan, ingatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Jadi saudara-saudara, dalam hal ini Musa menghadapkan kepada umat Israel kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Dengan jelas disebutkan bahwa hanya dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, maka umat Israel akan memperoleh kehidupan dan keberuntungan. Jadi memang ada waktu yang diberikan kepada bangsa Israel untuk memilih, yaitu pada hari ini, bukan besok atau bukan hari yang akan datang, tetapi pada hari ini. Dan bagi orang yang hidup memilih untuk hidup setia dan taat pada Tuhan, dengan tetap mengasihi Tuhan Allah, hidup menurut jalan yang diperintahkannya dan berpegang pada perintahnya, tidak menyembah Allah lain dan beribadah kepadanya. Sebab ketika mereka memilih untuk hidup berpaling daripada Tuhan dan menyembah kepada Allah lain, mereka akan mengalami kematian dan kecelakaan. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberi umatnya sebuah pilihan antara hidup atau mati. Mereka dapat mengasihi Allah dan mematuhi perintahnya, atau menyembah dan melayani Allah yang lain. Dia berkata dalam ayat yang ke-16, karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Nats ini Bapak Ibu Saudara mengingatkan kepada kita bahwa hidup jauh dari Tuhan, bahkan memilih Allah lain, ini bisa kita sebutkan Allah lain. Misalnya kita memperilah jabatan kita, kita memperilah kedudukan kita, kita memperilah harta kekayaan kita, ilmu pengetahuan kita, dan lain-lain sebagainya. Kita akan mengalami kematian
dan kecelakaan. Karena hidup kita akan semakin jauh dari Tuhan dan hati kita akan semakin melekat kepada yang kita ilahkan di dalam kehidupan kita. Yang semestinya jabatan, kedudukan, harta kekayaan, ilmu pengetahuan dan lain-lain, semestinya itu akan kita jadikan sebagai sarana, sebagai alat untuk menjadi saksi-saksi Yesus Kristus. Untuk kita pakai untuk memuliakan Tuhan sebagai wujud ketaatan dan kesetiaan kita sebagai yang memberikan kesemuanya itu kepada kita. Karena memang ada risiko, ada konsekuensi yang akan diperoleh kalau tidak taat dan setia dan berpaling dari Tuhan. Itu sangat jelas dalam ayat yang ke-17 sampai yang ke-18 pembacaan kita. Di mana disitu mengatakan, tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Saudara-saudara, kita telah memilih Yesus sebagai jalan kehidupan dan keselamatan. Ini adalah pilihan yang tepat. Ini adalah pilihan yang benar. Dan oleh itu, kita pun diajak untuk tetap setia, untuk tetap taat di dalam pemilihan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus berkata dalam Wahyu 3:11, Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Kita sudah dibenarkan di dalam dan oleh darah Kristus. Oleh karena itu, pegang erat-erat, rawat dan pelihara sebelum kita sampai di akhir. Jangan lengah, jangan kita sampai jatuh seperti kura-kura kecil dalam cerita kita tadi. Oleh karena tidak taat, tidak setia pada apa yang sudah disepakati bersama sang elang, untuk tidak berbicara selama dia terbang bersama-sama. Jadi oleh itu saudara-saudara, marilah kita tetap taat dan setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus, senantiasa memegang teguh akan keselamatan yang sudah kita peroleh melalui pengorbanan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat keselamatan yang telah Engkau berikan bagi kami. Dan tuntunlah kami agar tetap setia dan taat kepada-Mu, agar kami senantiasa memperoleh kehidupan yang sejahtera di dunia ini dan kehidupan yang kekal di surga. Bahkan hanya kami senantiasa mengandalkan penyertaan-Mu, kasih-Mu, karena kami tidak mampu untuk menjalani hidup ini tanpa pertolongan dan tuntunan Tuhan semata-mata. Olehnya itu melalui saat dan malam pada saat ini, melalui firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama-sama, biarlah melalui kuasa Roh Kudus semakin memampukan kami, sehingga firman-Mu ini akan senantiasa mengambil bagian
dalam kehidupan kami, di dalam hidup yang Tuhan masih anugerahkan. Kami pun berdoa ya Tuhan, buat Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Badan Pekerja Sinode Wilayah, Badan Pekerja Krasis, jemaat-jemaat, Tuhan pelihara mereka, pimpin dan sertai dalam mengemban tugas yang Tuhan telah percayakan, sehingga senantiasa di dalam mengemban tugas ini nama kita dimuliakan. Kami pun berdoa untuk kehidupan jemaat di dalam berbagai-bagai suasana kehidupan, baik dalam suka maupun dalam duka. Tuhan, biarlah melalui kasih dan pemeliharaan Tuhan yang Tuhan senantiasa nyatakan bagi kami semua, kami senantiasa taat dan setia, berpegang teguh pada kebenaran, pada iman kami di dalam Yesus Kristus. Ia adalah Bapa kami dalam surga. Bahkan saat ini, di mana kami berada dalam suasana kecemasan oleh karena wabah pandemi COVID-19, Tuhan kiranya senantiasa memberkati para petugas, para medis, pemerintah kami, dan bahkan kami juga semua, sehingga senantiasa taat pada aturan, pada protokol kesehatan. Dan jika Tuhan berkenan, rantai penyebaran virus corona ini akan segera berlalu dan kami akan kembali hidup normal, memuji, memuliakan Engkau. Segala perkara kehidupan kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami datang kepada-Mu. Amin. Ya, kita kembali memuji Tuhan, mengakhiri saat teduh malam pada saat ini. Kita menyanyikan kidung jemaat 362, Aku milikmu Yesus Tuhanku. Aku milikmu Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu, ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Ya, demikianlah saat teduh edisi Sabtu 18 Juli 2020. Salam sehat, salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus.